Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan kali ini eh, kita akan membicarakan tentang topik ya yang lagi hangat dibicarakan oleh para netizen di media sosial ya karena ternyata menurut para netizen pemerintah tidak menaikkan PPN ya, tetapi kok harga-harga barang yang biasa mereka beli kok jadi naik, ya kan? Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Apakah apa PPN itu apa main-main? Apa ketidaknaikan PPN itu kebijakan main-main? Nah, melalui melalui apa diskusi kita, pembahasan kita pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan ya mengapa harga barang yang Anda beli ya menjadi naik, padahal PPN-nya tidak naik ya, kecuali yang telah ditetapkan itu adalah barang-barang mewah ya, dan itu tidak ada barang-barang kebutuhan sehari-hari kita. Tapi kenyataannya ketika kita membeli eh, sudah mulai naik harga harga barangnya, atau ketika apa Anda belanja online harga barangnya sudah naik, atau bahkan biaya pelayanannya eh, naik. Nah, fenomena yang seperti ini eh, kita coba untuk membahasnya pada kesempatan ini. Kawan-kawan sekalian, sebelum saya membahas tentang fenomena ini, kembali saya meminta bantuan teman-teman ya, karena tayangan ini, video ini dibuat dalam rangka edukasi publik. Oleh karena itu, eh, mohon berkenan untuk mensubscribe, share, like, dan komen ya, agar apa video ini bisa diakses oleh publik secara lebih luas ya. Dan atas bantuan Anda tentunya hal itu bisa bisa terjadi. Tanpa bantuan Anda ya video ini tidak akan bisa eh, diakses oleh sebesar-besarnya oleh masyarakat. Adapun untuk video-video lain yang telah saya upload di YouTube berkenaan dengan kebijakan-kebijakan publik ya dan dampaknya kepada kita, itu Anda bisa klik gambar lonceng. Baik, jadi salah satu yang saya sampaikan tadi sudah di apa diekspos oleh media online. Contohnya ini adalah detik.com ya. Eh, dengan judul PPN 12% jadi cuma buat barang mewah. Harga barang lain terlanjur naik ya. Eh, jadi melalui berita ini ya sama. Eh, walaupun PPN-nya tidak jadi naik dari 11 menjadi 12, tapi dan bukan barang mewah ya. Harga-harga barang lain selain barang mewah sudah sebagian sudah naik. Nah, pertanyaannya kok bisa seperti itu? Kan PPN-nya tidak naik. Kenapa harga barangnya naik? Ya kan? Nah, itu kan menjadi eh, pertanyaan para netizen di dunia maya. Bahkan ada yang mengatakan apa kebijakan apa PPN yang 12% itu gimmick gitu ya. Tentu dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan, saya akan mencoba menjelaskan mengapa walaupun PPN-nya tidak naik, ya, tapi harga-harga barang itu niscaya akan naik, ya, menjadi naik gitu ya. Baik, kawan-kawan sekalian, di dalam teori ekonomi produksi, ya, ada yang dinamakan dengan fenomena
supply side inflation atau cost push inflation. Kalau bahasa Indonesianya, inflasi yang terjadi karena gangguan di sisi supply atau inflasi yang terjadi karena dorongan biaya produksi, cost push inflation. Nah, jadi kenaikan harga barang-barang yang berasal dari sisi produksi atau kenaikan harga barang-barang karena biaya produksinya naik, itu akan menyebabkan harga barang naik. Nah, jadi kalau kita perhatikan harga barang naik yang kita alami saat ini, walaupun pemerintah telah mengumumkan PPN barang tersebut tidak naik, ya, hanya barang-barang yang mewah yang dinaikkan, tetapi kenaikan harga barang yang Anda rasakan itu bukan karena PPN penyebabnya, ya, bukan karena pajak pertambahan nilai, tetapi ada faktor lain. Nah, faktor lain itu yang saya jelaskan tadi dengan istilah cost push inflation, bahasa bahasa textbook, bahasa 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 Inggrisnya, atau inflasi, kenaikan harga-harga barang yang disebabkan karena dorongan biaya produksi. Jadi ketika biaya produksi itu naik, ya, otomatis maka harga jualnya akan naik. Di dalam, kalau kita melihat industri atau produksi aktivitas produksi secara keseluruhan, aktivitas industri secara keseluruhan, yang menjadi komponen biaya produksi penting itu ada dua item besar. Yang pertama adalah biaya yang berasal dari apa eh, input produksi penting yang merupakan sumber energi, ya, yang menggerakkan industri tersebut. Misalnya adalah BBM, ya, kemudian listrik, ya, ataupun apa sumber energi yang lainnya. Nah, dalam konteks konteks ini, ketika biaya produksi penting itu naik, maka otomatis, ya, karena biaya produksinya naik, maka harga jualnya juga akan naik, ya. Terlepas PPN-nya tidak naik. Nah, kalau kita lihat komponen produksi penting yaitu BBM, hampir tidak ada, dapat kita katakan tidak ada, ya, aktivitas industri atau produksi yang tidak menggunakan BBM, ya. Tidak ada yang tidak menggunakan BBM. Bahkan dokter sekalipun dia pasti menggunakan BBM karena dia ke tempat prakteknya itu pakai BBM gitu, ya. Walaupun dia memberikan jasa atau dia tempat prakteknya, rumah sakitnya menggunakan listrik, menggunakan BBM, ya, untuk aktivitas, ya, beragam hal yang ada di rumah sakit tersebut, ya, mengantar pasien misalnya atau aktivitas aktivitas yang lain, ya. Nah, artinya ketika BBM, ya, bahan bakar minyak itu naik, otomatis biaya produksi itu akan naik. Seluruh industri biaya produksinya akan naik, ya. Kalau biaya produksinya naik, maka otomatis output yang dihasilkan, produk yang dihasilkan, karena biaya produksinya naik, maka agar dia tidak rugi, harga jualnya juga akan dinaikkan. Oleh karena itu, mengapa kemudian harganya menjadi naik, ya. Jadi penyebabnya bukan karena PPN, bukan karena PPM, ya. Bukan karena pajak pertambahan nilai, bukan karena pajak pertambahan nilai, tapi karena biaya produksi industri itu bertambah atau naik. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita bisa lihat berita, ya, bahwa eh, harga Pertamax itu naik dari 12.100 pada Desember 2024 menjadi 12.500 per liter, ya, naik Rp400.
Pertamax Turbo naik dari 13.550 menjadi 13.700 per liter. Pertamax Dex naik dari 13.600 menjadi 13.900 per liter. Pertamax Greens naik dari 13.150 menjadi 13.400 per liter. Dexlit naik dari 13.400 menjadi 13.600 per liter. Ini adalah BBM, ya, komponen BBM yang digunakan aktivitas bisnis dan industri. Karena bisnis dan industri, apalagi bisnis dan industri besar, di mereka ya tidak tidak bisa mengandalkan BBM subsidi. BBM subsidi itu kan untuk apa? Untuk rakyat kecil, ya, dan juga untuk aksesnya juga sulit karena harus antri. Misalnya mau beli Pertalite, ya, itu kan antriannya panjang gitu. Jadi lebih daripada menghabiskan waktu, ya lebih baik beli beli Pertamax, tidak perlu antri, ya. Nah, biaya produksi naik, otomatis tadi menyebabkan harga dari output yang dijual harus juga naik, ya. Nah, oleh karena itu, mengapa kemudian harganya menjadi naik, ya? Kalau kita tadi membeli sabun eh, apa yang tidak kena item komponen yang tidak, atau barang yang tidak kena PPN, jadi dia tetap PPN semula 11%, tapi kemudian harganya naik. Nah, Anda kemudian mengatakan, wah ini nggak benar, PPN-nya kan tidak naik, tapi kenapa harganya naik? Itu terjadi bukan karena PPN kenaikannya, bukan karena pajak pertambahan nilai penyebabnya, tapi karena biaya produksinya yang naik. Nah, item pertama biaya produksi industri yang naik itu adalah BBM, ya. Jadi itu yang menjadi penyebab mengapa walaupun PPN-nya tidak naik, harganya bisa naik karena biaya produksinya naik. Salah satu item penting dari biaya produksi industri dan bisnis adalah BBM. Ketika BBM naik, maka otomatis harga outputnya juga akan naik. Kalau semua industri mengalami yang sama, maka ya harga-harga output yang dihasilkan industri atau bisnis itu juga akan naik. Dampaknya itulah karena semuanya naik, maka terjadi inflasi, kenaikan harga-harga, ya. Nah, ini penjelasan pertama mengapa eh, walaupun PPN tidak naik, Anda kemudian membeli barang sehari-hari seperti sabun, sikat gigi, odol misalnya, kemudian ternyata naik, ya. Penyebabnya adalah karena ini yang pertama. Penyebab lainnya apa? Item kedua di dalam industri dan bisnis yang merupakan sumber biaya produksi yang signifikan adalah tenaga kerja, biaya tenaga kerja, ya. Jadi untuk membayar tenaga kerjanya, pekerjanya, itu kan cost bagi industri, cost bagi perusahaan, cost bagi bisnis. Nah, ketika pemerintah menaikkan UMR nasional menjadi sebesar 6,5%, nah otomatis biaya produksi industri juga naik, ya, karena mereka harus bayar pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, ya, buruh-buruhnya dengan upah yang lebih tinggi, UMR yang lebih tinggi, ya. Dan kenaikan upah itu tentunya akan dimasukkan pada biaya produksi, kemudian agar tidak merugi, konsekuensinya harga harga produk yang dihasilkan ya dinaikkan, ya. Nah, oleh karena itu eh, menyebabkan harga barang yang kita beli menjadi naik, ya. Sabun menjadi naik. Mengapa sabun naik? Pertama tadi BBM-nya naik, kemudian buruh yang meng- yang
memproduksi, yang dipekerjakan memproduksi sabun itu UMR-nya naik. Oleh karena itu ya oleh perusahaan ya sabun tadi juga harganya kemudian dinaikkan sehingga kita membelinya harganya menjadi naik ya. Selanjutnya adalah jangan lupa juga bahwa kita jangan lupa industri kita itu adalah konten impornya tinggi. Kandungan impornya, bahan dasarnya untuk membuat produk-produk kita itu impor. Contohnya membuat mie, membuat roti. Itu gandumnya itu hampir 100% impor itu. Ya. Atau bahkan di sini saya list ini yang bisa kita akses di internet. Komoditas bahan baku industri yang diimpor di Indonesia ada minyak mentah, gandum, baja, karet alam, ya, mesin, ya, plastik, bahan kimia organik. Ini adalah raw material di dalam proses pembuatan produk-produk yang kita konsumsi sehari-hari. Contohnya Anda makan roti, Anda makan gorengan, Anda makan apa? eh, atau menggunakan apa? eh, Alat-alat tertentu yang seharian kita pakai, misalnya sabun, ya. Nah, komponen, contohnya roti tadi, ya, gandumnya itu impor, belinya pakai dolar, beli gandum itu kan pakai dolar kalau dia impor. Ternyata dolarnya semakin mahal kalau dibeli pakai apa? 1 dolar itu September, contoh ya, September 2024 15.138 1 dolar. Kalau Anda ingin mendapatkan 1 dolar 15.138 ya. Nah, kalau Anda Oktober 1 dolarnya sudah naik menjadi 15.732. Nah, kalau kalau Anda membeli gandum tadi pakai dolar, berarti gandumnya menjadi lebih mahal ya, karena 1 dolarnya menjadi naik kalau diukur dengan rupiah. Harganya tetap 1 dolar, tapi bulan September 1 dolarnya hanya 15.138, tapi bulan Oktober 1 dolarnya sudah 15.732. Walaupun harganya 1 dolar, tapi ketika dia dijadikan rupiah, dia menjadi lebih mahal karena rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar. Ya, September 2024 rupiah itu 15.138 rupiah untuk 1 dolar. Oktober 2024 menjadi 15.732 rupiah untuk 1 dolar. Jadi kalau pengusaha membeli gandumnya pakai dolar, berarti biaya produksinya naik. Karena ketika dikonversikan ke rupiah, dijadikan rupiah, ya menjadi lebih mahal biaya produksinya. Ya. Nah, ketika biaya produksi itu lebih mahal, maka tentu otomatis sama seperti saya katakan tadi, output yang dihasilkan akan dia jual dengan lebih mahal juga. Nah, fenomena ini di dalam apa? Di dalam teori ekonomi dikenal dengan istilah import inflation, ya. Inflasi yang dikarenakan bahan raw materialnya impor, ya. Bahan raw materialnya berasal dari impor, ya. Nah, jadi teman-teman, kawan-kawan semua, itu yang menjelaskan mengapa harga produk yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu menjadi mahal, naik ya, menjadi lebih tinggi walaupun PPN-nya tidak naik. Karena kontribusi kenaikan harga itu bukan dari PPN. Kontribusi kenaikan harga itu adalah tadi dari kenaikan
BBM, dari kenaikan upah buruh, dan dari eh, depresiasi rupiah, dari pelemahan rupiah yang menyebabkan eh, mempengaruhi kenaikan biaya produksi, menyebabkan kenaikan biaya produksinya bertambah. Oleh karena itu, ketika biaya produksinya bertambah, mau tidak mau ya harga jualnya juga akan dinaikkan, ya, karena produsen tentunya tidak ingin rugi, ya. Biaya produksi naik, tentu harga jual juga harus dinaikkan, ya. Nah, jadi ini penjelasan mengapa, ya, ketika Anda membeli barang kok jadi naik gitu. Padahal PPN-nya tidak naik. Apakah PPN-nya kenaikan apa? Kebijakan kenaikan PPN itu main-main? Tidak main-main. Memang PPN-nya tidak naik, tapi kenaikan harga barang itu bukan karena PPN, bukan karena eh, kenaikan PPN, tapi karena adanya kenaikan biaya produksi, ya, yang disebabkan tadi pertama karena BBM itu naik, khususnya BBM non subsidi, dan industri tentunya menggunakan BBM non subsidi lebih besar, ya. Yang kedua karena eh, upah buruh naik, menyebabkan biaya produksi dari, yaitu biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan dan industri menjadi naik. Dan yang ketiga karena pelemahan rupiah, ya, sehingga menyebabkan industri yang raw materialnya, bahan dasarnya, bahan bakunya berasalkan dari luar negeri, yang kita datangkan dari luar negeri dan kita beli pakai dolar, itu menjadi lebih mahal karena satu dolarnya menjadi lebih mahal. Di bulan September, kalau Anda membeli satu dolar 15.138 rupiah, bulan Oktober kalau Anda ingin membeli satu dolar menjadi 15.732 rupiah. Artinya, ya, raw material tadi menyebabkan biaya produksinya naik ketika dikalkulasi dalam rupiah. Outputnya juga akan dijual dalam rupiah, produknya akan dijual dalam rupiah. Maka mau tidak mau produknya juga harus dinaikkan, ya, karena raw materialnya, biaya produksinya naik. Jadi ini yang menjelaskan mengapa PPN itu, ya, walaupun dia tidak tidak naik terhadap produk-produk yang biasa kita gunakan, tetapi kemudian kok harganya menjadi naik. Itulah penjelasannya, ya. Eh, Nanti kita akan pada kesempatan lain saya akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana sebaiknya sikap sikap konsumen menghadapi eh, kondisi, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, ya, ketika menghadapi kenaikan harga-harga barang. Nah, tentu kalau kita lihat apa aspek tadi dari sisi supply, nah, inflasi ini juga akan bisa tertekan kalau supply barang-barang penting yang digunakan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia itu meningkat, ya. Contohnya misalnya suplai pangannya meningkat, produksi pangannya meningkat, produksi beras meningkat, produksi jagung meningkat, ya, produksi komoditas-komoditas pangan dalam negeri meningkat, itu akan membantu untuk menekan inflasi dari sisi supply ini, ya. Nah, oleh karena itu memang bagaimana meningkatkan produk nasional itu adalah pekerjaan besar kita semua, ya. Agar inflasi yang memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, itu bisa bisa segera dikoreksi, ya. Oke, kawan-kawan sekalian, sekali lagi eh, saya mengingatkan bahwa materi-materi yang saya sampaikan ini ditujukan untuk edukasi publik, ya. Oleh karena itu
Kalau Anda menilai, Anda sepakat bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda, maka saya berharap Anda berkenan untuk mensubscribe, ya, men-share, like, dan komen, sehingga materi-materi ini bisa eh, menyebar ke banyak pihak, ke banyak eh, teman-teman yang lainnya, ya, sehingga bisa apa memberikan apa masukan, ya, untuk memahami kebijakan-kebijakan negara yang eh, sehari-hari akan kita rasakan dampaknya. Adapun untuk mengakses video-video yang telah saya upload lainnya berkaitan dengan apa kebijakan-kebijakan publik, ya, Anda bisa mengklik gambar lonceng, ya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan apa mudah-mudahan eh,